Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Silvi. Kali ini saya akan membahas tentang contoh soal kepribadian guru PPG 2023 berdasarkan pengalaman pribadi saya tahun 2022. Maka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam video-video selanjutnya. Silahkan disimak. Dan sebagai tambahan, ada beberapa soal yang saya alami sendiri, saya tuangkan di video ini. Soal pertama, siswa peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar menguasainya meningkat. C. Meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Mendorong para OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Untuk jawaban nomor 1, kita lihat dari beberapa poin jawabannya. Yang paling tepat itu adalah yang A, merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Karena siswa tersebut telah mengalami kegagalan. Berarti untuk biar tidak terjadi kegagalan lagi, harus mempunyai rencana yang lebih baik, disiapkan lebih baik agar peserta bisa lolos ke tahap selanjutnya. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17.00 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Nah, di sini kita harus bisa untuk memberikan apa yang kita lakukan jika terjadi hal-hal yang seperti disebutkan di dalam soal. Nah, sebagai guru pribadi, apa yang harus kita lakukan? Dari jawaban tersebut, poin yang tepat itu kira-kira yang B, yaitu tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Karena pekerjaan itu tidak tergantung kepada orang lain. Di sini soalnya disebutkan bahwa kalau teman-teman yang lain izin, kita juga tidak boleh mengikuti teman-teman yang izin tersebut, karena ini merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai guru atau amanah yang telah diberikan kepada kita, tanggung jawab kita sebagai guru. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diterima menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasi panitia kegiatan peringatan ulang tahun kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah
selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Sebagai guru, apa yang kita harus lakukan jika menghadapi hal-hal yang seperti itu? Tentunya kita harus bisa menggemban tugas yang diberikan kepada kita walaupun itu bukan tugas kita, seperti itu. Jadi di sini untuk jawaban C, D, dan E itu bukan jawabannya, karena di sini disebutkan bahwa dengan berat hati atau merombak kepanitiaan baru atau menolak penunjukan tersebut. Itu bukan tindakan yang tepat jika kita menerima tanggung jawab untuk menggantikan guru lain. Untuk jawaban A dan B, menerima tugas tersebut, tapi kita lihat lagi kalau yang B itu menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. Seharusnya kita harus melakukan tugas tersebut tepat waktu. Kalau untuk poin A itu mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Jadi jawaban A yang paling tepat jawabannya. Reni adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Reni dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada Reni bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing Reni untuk meningkatkan prestasi akademik disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Siswa memang mempunyai tingkat kecerdasan atau bakat yang berbeda-beda antara satu siswa dan siswa lainnya. Dari poin jawaban yang telah disebutkan, itu yang paling tepat itu adalah yang E, membimbing Reni untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jadi di sini tidak mengesampingkan prestasi akademiknya karena ini sangat penting, seperti itu. Dan juga jika dia mempunyai bakat lain itu juga harus dikembangkan secara optimal. Pada Reni, dia menyukai atau sangat baik bakatnya dalam bidang seni tari. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Jawaban yang benar itu adalah B, yaitu meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah.
Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepada kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Di sini kita lihat bagaimana reaksi kita jika kita dikritik oleh kepala sekolah. Dari jawaban yang tertera itu, jawaban yang paling tepat adalah D. Menahan diri, mencermati kritikan untuk dilakukan perbaikan. Jadi kita harus menerima kritikan dari kepala sekolah agar kita bisa melakukan perbaikan untuk selanjutnya. Apabila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawaban yang tepat yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan untuk supaya peserta didik tersebut dapat memahami materi pelajaran yang diberikan. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Jawaban yang tepat adalah mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu kepada pimpinan sehingga terjadi komunikasi antara pimpinan dan Anda sehingga mendapatkan jalan keluar sebagaimana mestinya. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Sebagai seorang guru, yang Anda lakukan adalah A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jerah pada siswa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Jawaban yang benar adalah D. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara
anggota kelompok piket kebersihan, sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing. Ini adalah soal yang saya ketik sendiri berdasarkan ujian saya pada tahun 2022. Di sekolah Anda ada seorang siswa terkena musibah. Kepala sekolah menyarankan untuk memberi sumbangan kepada siswa yang terkena musibah tersebut dengan menggunakan dana BOS. Sikap Anda sebaiknya: A. Memberikan sumbangan tersebut memakai dana BOS. B. Menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa itu tidak boleh dilakukan. C. Tidak mengikuti apa yang disampaikan kepala sekolah. D. Berdiskusi terlebih dahulu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kira-kira soalnya seperti ini ya. Sebenarnya soalnya itu agak panjang, tapi intinya seperti ini. Jadi poinnya di sini kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan jika kepala sekolah ingin menggunakan dana BOS untuk memberikan sumbangan kepada siswa yang terkena musibah. Kalau kita lihat dari poinnya, A. Memberikan sumbangan tersebut memakai dana BOS, itu memang tidak boleh karena dana BOS ini bukan diberikan kepada hal-hal seperti musibah yang dialami oleh peserta didik seperti itu. Yang B. Menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa itu tidak boleh dilakukan. C. Tidak mengikuti apa yang disampaikan kepala sekolah. D. Berdiskusi terlebih dahulu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, kalau saya dulu kira-kira saya kalau tidak salah itu adalah D. Berdiskusi dulu tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan menyarankan kepada kepala sekolah bahwa tidak boleh melakukan hal tersebut. Mungkin ada jawaban yang dari teman-teman, silahkan komentar di bawah ya. Soal selanjutnya ini juga yang saya alami pada saat ujian PPG kemarin. Di sekolah Anda akan diadakan kegiatan perkemahan. Sebagai pembina kegiatan tersebut, apa hal pertama yang harus Anda lakukan? A. Membuat surat izin orang tua. B. Menyediakan alat. C. Menginformasikan ke siswa. Dan D. Konsultasi dengan aparat. Nah, di sini merupakan soal kita sebagai guru. Di sini kita sebagai pembina kegiatan, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Seperti itu. Apakah kita harus membuat surat izin orang tua dulu, ataukah menyediakan alat-alat perkemahan? Apakah menginformasikan kepada siswa bahwa kita akan melaksanakan kegiatan perkemahan pada tanggal sekian dan sekian? Atau yang D. Mengkonsultasikan dengan aparat keamanan. Nah, seperti itu. Nah, apa yang pertama harus kita lakukan? Kalau menurut saya itu adalah kita pertama kali harus menginformasikan kegiatan ini ke siswa dulu ya. Setelah itu baru kita membuat surat izin orang tua, menyediakan alat-alatnya, dan lalu mengkonsultasi kepada aparat keamanan setempat. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain, silahkan komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.